Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 170. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya ternyata Takaba benar-benar membantu Megumi, walaupun dengan alasan yang bisa dibilang cukup konyol. Tapi terlepas dari itu, kita sedikit diperlihatkan kemampuan Takaba. Meskipun pada chapter ini dirinya tidak diperlihatkan menggunakan teknik kutukannya sedikit pun, namun Takaba cukup kuat hingga mampu mempercundangi Iori dengan mudah. Lalu di sini Regi pun juga mengakui kalau Takaba memanglah kuat. Sampai akhirnya menurut Regi, karena Takaba mempermainkan Iori, kali ini Iori akan serius dan Takaba akan mampus. Di akhir chapter kita pun diperlihatkan Megumi dan Regi yang sepertinya juga akan segera memulai duel mereka. Nah, masuk pada chapter terbaru, benar saja melanjutkan tepat dari chapter sebelumnya. Kali ini duel antara Regi versus Megumi pun dimulai. Di sini serangan pertama datang langsung dari Megumi. Megumi mengeluarkan Shikigami gajahnya dan menyerang Regi. Regi berhasil menghindar, namun Megumi sudah menunggu dan langsung menyerang kembali. Tapi kali ini Regi memberi perlawanan balik dan menyerang Megumi. Sampai akhirnya mereka berdua pun kembali mengatur jarak masing-masing. Melihat gerak-gerik Megumi, Regi pun menduga kalau Megumi sudah memahami teknik kutukan yang dimilikinya. Jadi di sini dijelaskan tentang teknik kutukan yang dimiliki oleh si Regi ini bernama Contract Object Reproduction, di mana dengan teknik kutukan tersebut, seperti yang bisa kalian tebak sejak awal, yaitu Regi dapat memunculkan benda-benda apa saja yang tertulis di dalam struk tersebut, walaupun juga sebenarnya tidak sesimpel itu. Di sini Regi pun menunjukkan hal unik dengan apa yang bisa ia lakukan dengan teknik miliknya. Kali ini Regi menggunakan struk yang berisi bukti bermalam di sebuah penginapan bintang 5 selama 3 hari 2 malam lengkap dengan perawatan tubuh. Yang mana saat ini dengan Regi menggunakan struk tersebut, dirinya kemudian berubah ke dalam kondisi seakan dirinya benar-benar sudah merasakan segala pelayanan yang tertulis di dalam struk tersebut. Jadi intinya, teknik milik si Regi ini tidak terbatas pada sebuah objek saja, melainkan segala hal yang tertulis di dalam struk yang ia miliki tanpa terkecuali. Yang contoh kerennya seperti tadi, Regi dapat menggunakan struk yang berisi pelayanan di penginapan bintang 5 sehingga membuat tubuhnya fresh kembali. Lalu tidak hanya itu, pada chapter ini juga dijelaskan, objek yang ia hasilkan dari tekniknya dapat Regi berikan sebuah perintah sederhana. Contohnya beberapa serangan Regi diperlihatkan melayang dan melesat dengan cepat, yang mana sebenarnya Regi memberikan perintah simpel pada benda tersebut untuk melesat ke arah target. Karena normalnya tentu saja pisau tidak bisa melayang. Jujur saja Mimin awalnya menganggap hal tersebut wajar-wajar saja, tapi melihat penjelasan ini sepertinya Gege Akutami cukup perhatian pada detail-detail kecil pada suatu teknik kutukannya. Nah, berikutnya lanjut cerita setelah Regi memperlihatkan kegunaan lain dari tekniknya. Di sisi lain Regi pun juga menganalisa Megumi. Regi berkata dengan Megumi yang selalu mengeluarkan beberapa Shikigami sekaligus, tentu Megumi pasti kelelahan, belum lagi ditambah pertarungan yang telah berlangsung sebelumnya. Di sini Regi pun juga menyadari kalau Shikigami yang terluka tak akan bisa Megumi gunakan lagi untuk beberapa waktu. Secara sebelumnya, Shikigami anjing milik Megumi berhasil dikalahkan oleh Regi. Malah dari sisi Megumi sendiri justru lebih parah. Berhubung Shikigami anjing Megumi sedang tak bisa digunakan, Megumi pun menggantinya dengan Shikigami gajah sebagai penyerang. Yang mana menurut Megumi, Shikigami gajah ini menguras banyak tenaga. Belum lagi saat ini ia menggunakan Shikigami gajah tersebut bersamaan dengan Shikigami yang lain. Lalu berikutnya dari sudut pandang Regi, saat ini mereka berdua sedang berada dalam pertempuran yang seimbang. Kedua teknik kutukan sama-sama kuat, namun tidak ada yang lebih unggul. Maka dari itu Regi pun berkata, tidak mungkin Megumi tidak bisa membunuhnya. Tapi di sini Megumi pun memutuskan untuk kabur menggunakan Wei. Secara dirinya juga sudah tak memiliki kepentingan apapun lagi di dalam koloni ini. Tapi sayang, Regi tak membiarkan hal tersebut begitu saja. Di sini Regi mengeluarkan sebuah drone untuk memantau Megumi, sedangkan di sisi lain ia juga mengeluarkan sebuah motor Vespa dan mengikuti Megumi dengan santainya. Lalu Megumi pun berhenti dan masuk ke dalam sebuah gedung olahraga. Di sini Regi pun menyadari kalau dirinya sedang dipancing oleh Megumi untuk masuk ke dalam sana. Saat ini Regi juga sebenarnya bisa saja membakar gedung tersebut untuk memaksa Megumi keluar. Tapi berhubung Megumi bisa kabur dengan mudah, akan sangat merepotkan untuk mengejarnya lagi. Maka dari itu, Regi pun dengan pedenya masuk ke dalam sana. Sesampainya di dalam, benar saja Megumi sedang menunggu Regi. Di sana mereka pun sempat basa-basi sebentar. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba muncul 2 buah truk menabrak gedung tersebut. Yang tentu truk tersebut berasal dari teknik kutukan milik Regi.
Di sini Megumi berhasil menghindari truk tersebut dan pertarungan pun kembali pecah. Dalam duel kali ini Megumi berhasil dipojokkan, bahkan lengannya pun tertusuk oleh pisau. Selanjutnya Regi yang merasa sudah menang berkata pada Megumi, jika dirinya memberikan poin miliknya, Regi akan memberikan kematian tanpa rasa sakit. Tapi kemudian Megumi pun bergumam kalau dirinya belum bisa membuat sebuah barrier. Maka dari itu ia pun berniat membuat gedung yang ia tempati saat ini sebagai wadahnya. Tentu kita semua tahu di sini Megumi sedang membicarakan apa. Yang menarik, Regi pun juga tahu Megumi hendak melakukan apa. Bahkan Regi pun sampai tak ingin mempercayai hal tersebut. Namun tentu saja, dari sejak awal Regi menantang Megumi pun itu sudah kesalahan fatal. Di sini Megumi kembali mengingat perkataan Regi yang menyebutkan kalau di antara mereka tidak ada pihak yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Tapi Megumi menjawab dirinya tak pernah bilang kalau ia tidak memiliki teknik yang kuat. Dan ya, domain expansion Chimera Shadow Garden pun dilepaskan. Dengan catatan, gedung olahraga yang ada saat ini dijadikan sebagai wadah dari domainnya. Yang menarik dalam domain expansion Megumi kali ini terdapat semacam makhluk yang entah merupakan Shikigami atau bukan, yang jika dilihat sekilas terlihat mirip seperti tulang dengan tentakel-tentakel kecil yang mengambang. Ya, untuk saat ini masih tidak jelas makhluk apakah itu dan apa fungsinya dalam domain Megumi, karena terakhir Megumi menggunakan domain expansionnya, makhluk tersebut tidak ada. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah dengan adanya makhluk tersebut itu artinya domain milik Megumi telah sempurna? Terlepas dari Megumi yang masih belum bisa menciptakan sebuah barrier. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang akan sekuat apakah domain dalam tanda kutip sempurna milik Megumi ini. Dan chapter pun diakhiri dengan ekspresi terkejut, menyesal dan pasrah dari Regi sembari bergumam kalau dirinya tak pernah menyangka Megumi merupakan seorang shaman yang berada di level mampu menggunakan teknik domain expansion. Nah, di akhir pembahasan dari Mimin, yang menarik di sini Megumi mengeluarkan domain expansionnya tersebut seakan merasa kalau itu tidak sempurna karena bukan dalam sebuah barrier yang ia ciptakan. Tapi bagaimana jika Megumi tidak tahu kalau apa yang ia lakukan sebenarnya bahkan lebih hebat dari domain expansion pada umumnya? Mengingatkan Mimin pada domain Sukuna. Seperti yang kalian tahu, ketika Sukuna mengeluarkan domainnya saat melawan Mahoraga, di sana Sukuna membuat domain expansion yang super luas menggunakan kota Shibuya sebagai wadahnya tanpa sebuah barrier. Persis seperti apa yang Megumi lakukan saat ini, tentu dengan skala yang jauh lebih kecil. Kembali lagi pada Sukuna, ketika Sukuna mengeluarkan domain expansion tersebut, dialog yang ada di sana juga menyebutkan kalau apa yang dilakukan oleh Sukuna ini adalah teknik tingkat dewa yang sesungguhnya, seperti seorang pelukis yang melukis di udara. Jadi Mimin punya dugaan, mungkinkah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Megumi ini adalah domain tingkat tinggi? Hanya saja GG Akutami belum menyebutkannya. Karena sejauh ini kita juga belum sempat diperlihatkan kalau Megumi mengkonsultasikan domainnya pada Gojo. Mungkin jika Gojo mendengar apa yang dilakukan oleh Megumi, Gojo sekalipun akan terkejut. Jadi apakah Megumi ini sebenarnya mengeluarkan domain tingkat tinggi seperti Sukuna, namun dirinya tidak mengetahui hal tersebut? Atau domain Megumi ini memanglah hanya sekedar domain yang tidak sempurna saja karena tanpa barrier yang menjadi wadahnya? Bagaimana menurut kalian? Lalu kedua, Mimin juga ingin mengapresiasi betapa keren dan uniknya teknik yang dimiliki oleh si Regi ini. Jujur saja menurut Mimin teknik kutukan milik Regi benar-benar keren dan sangat berguna. Bayangkan saja misal kalian beli PS5 udah pasti dapat struknya kan? Terus tinggal aktifin skill, jadi deh beli satu gratis satu. Tapi yang menarik di sini adalah Regi sempat berkata kalau objek yang ia keluarkan sebenarnya mirip seperti Shikigami milik Megumi. Entah yang dimaksud di sini adalah karena objek yang ia keluarkan dapat diperintah atau setiap objek yang Regi keluarkan merupakan energi kutukan dan bukan benda asli. Terlepas dari itu, terakhir apakah Regi mampu selamat dari domain milik Megumi ini? Tentu seharusnya Regi akan mati di sini. Tapi menurut Mimin, jika GG Akutami berencana untuk menyelamatkannya, kemungkinan pertama Regi bisa selamat dengan memanfaatkan domain Megumi yang tidak memiliki barrier. Karena tentu meskipun gedung tersebut cukup tertutup, tapi berhubung tidak ada barrier, seharusnya Regi masih dapat kabur melalui pintu atau jendela gedung tersebut. Lalu opsi kedua, mungkin Regi masih memiliki kemampuan yang ia belum perlihatkan. Atau yang ketiga, situasi klise di mana Megumi akan tiba-tiba kehabisan energi dan tumbang, yang mungkin saja Yuji akan datang menyelamatkannya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.